Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis yang ke-6. Bab apa? Bab muraqabah. An Abi Hurairah. Ikutin semuanya. Radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna salasatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu, ikutin semuanya, aradallahu ayyabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani annasu famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa a'tiya launan hasana wa jildan hasana. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika qala al-ibilu aw qala al-baqaratu syakkar rawiyu fa'utiya naqatan usyara'a faqala barakallahu laka fiha fa'atal aqra'a faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika qala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadirani annasu famasahahu fadhahaba anhu wa a'tiya sya'ran hasanan qala fa ayyul mali ahabbu ilaika qala al-baqaru fa a'tiya baqaratan hamilan wa qala barakallahu laka fiha fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika qala an yaruddallahu ilayya basari wa ubsira an-nasa famasahahu faraddallahu
ilaihi basarahu. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika? Qala al-ghanamu. Fa'utiya syatan walidan fa'antaja hadhani wa wallada hadha fakana bihadha wadin minal ibili wa lihadha wadin minal bakari wa lihadha wadin minal ghanami thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi faqala rajulun miskinun qad inqata'a bihil jibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal jildal hasana wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari faqala al-huququ kathiratun faqala ka'anni a'rifuka alam takun abrasa yaqdaruka annasu faqiran fa'a'taka Allahu faqala innama waristu hadha al-mala kabiran an kabirin faqala in kunta kadhiban fasayyarakallahu ila ma kunta wa atal aqra'a fi suratihi wa hay'atihi faqala lahu mithla ma qala bihadha wa radda alaihi mithla ma radda hadha faqala in kunta kadhiban fasayyarakallahu ila ma kunta wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin in qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi qadda alayka basaraka syatan ataballagu biha fi safari faqala qad kunta a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta fa wallahi
la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla faqala amsik malaka fa innama ubtulitum faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika muttafaqun alaihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bercerita ini, dengarkan ceritanya. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel yang kena penyakit belang. Tahu belang? Boros apa namanya itu ya? Ya semacam campak, kulitnya ini jelek. Itu namanya baros, penyakit campak. Ditegur temannya itu, jangan dibiarkan. Lihat lagi sekali, suruh berdiri ya. Sekali lagi suruh berdiri. Penyakit campak ya. Botak dan buta. Jadi ada 3 orang zaman Bani Israel. Penyakit campak, penyakit botak, sama penyakit buta. Botak itu nggak ada rambutnya sama sekali. Gundul-gundul, pacul-cul, tempel, lengan, nggak ada rambut sama sekali. Nggak bisa tumbuh rambut di kepalanya. Allah bermaksud untuk menguji mereka. Angkat suaranya. Maka Allah mengutus malaikat kepada mereka. Malaikat itu datang kepada si belang, kepada orang yang kulitnya jelek. Pokoknya jelek kulitnya, seluruh badannya. Dulu Abuya di pondok tuh ada teman Abuya, dia punya kulit itu gimana ya? Ya jelek lah kulitnya, sekujur tubuhnya jelek badannya. Kenapa? Kata Abuya. Ternyata dia punya paman juga begitu. Kayaknya keturunan penyakit kulitnya itu. Jelek kulitnya, campak-campak. Nah, waktu di pondok anaknya itu rajin, pintar, suaranya bagus, sering adzan. Tapi terpengaruh dengan teman. Padahal bapaknya ustadz di kampungnya dia. Bapaknya ustadz. Di kampungnya dia itu ustadz. Kemudian qori, bapaknya qori, karena bapaknya qori membaca Quran yang ikut MTek itu, suaranya bagus, anaknya bagus, teman Abuya itu. Baik temannya, maksudnya orangnya baik. Rajin, jadi azan bagus, baca syair bagus. Tapi ya tadi terpengaruh dengan teman waktu di pondok, dia temannya ikut kerja juga dia ke hutan. Padahal bapaknya punya duit, cuma dia tadi terpengaruh, cari pengalaman katanya. Cari pengalaman, jadi cari kayu di hutan, jual duit, mau dijual apa dapat duit. Pergi ke hutan dia, bapaknya nggak tahu. Pergi ke hutan dia, sama teman-temannya. Apa yang terjadi? Disuruh berdiri. Akhirnya di hutan dia kena apa jar orang Banjar tuh, kena wisak, kena racun hutan atau kena penyakit dalam hutan. Meninggal anaknya meninggal karena sakit di hutan, meninggal. Itu teman Abuya itu. Bayangkan seperti itu, karena terpengaruh. Anaknya pertama rajin, pintar, saingan sama Abuya di belajar itu, saingan, ranking itu saingan. Kadang dia ranking 1, kadang Abuya ranking 2, Abuya ranking 1, dia ranking berapa begitu. Saingan
belajar sama Abuya waktu di pondok itu. Tapi ya kali tadi terpengaruh dengan teman, terpengaruh, kasihan. Nah sampai sekarang untuk kitab maulidnya itu sama Abuya, kitab syair itu sama Abuya masih ada, dia kasihkan sama Abuya. Nah berapa puluh tahun sudah itu, 30 tahun lebih ada, 30 tahun lebih masih ada sama Abuya simpan kitab maulidnya itu. Nah, karena terpengaruh tadi, terpengaruh. Nah dia punya kulit tuh apa namanya, kayak belang-belang gitu kulitnya dia. Sampai mana tadi? Malaikat itu datang kepada si belang dan bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Nah, malaikat datang tapi bentuk manusia. Kata malaikat, ya belang. Masa kitanya ya, fulan, kira-kira kalau Allah berikan kamu rezeki, berikan kamu anugerah, kamu mau pilih yang mana? Oh katanya, saya mau punya kulit bagus. Si belang menjawab, saya menginginkan, ikut semuanya, paras yang tampan dan kulit yang bagus, serta hilangnya penyakitku yang menjadikan orang jijik kepadaku. Nah, jadi merasa jijik manusia karena kulitnya belang. Abuya aja sama teman Abuya waktu itu rasa gimana kalau ngeliat kulitnya itu, kata Abuya, belang-belang kulitnya. Jadi orang ini didatangi malaikat, kata malaikat, kamu mau apa? Kata dia, saya mau kulit bagus, wajah tampan, kulitnya indah. Kata orang zaman sekarang glowing. Glowing. Malaikat itu lantas, ikutin, malaikat itu lantas mengusap si belang, maka hilanglah penyakit yang menjijikannya itu, serta ia diberi paras yang tampan. Nah, jadi kulitnya, nah badannya itu diusap sama malaikat. Nah, kulitnya yang pernah belang tadi diusap sama malaikat tuh, tiba-tiba dengan izin Allah kulit yang jelek tadi hilang, diganti dengan kulit yang bagus. Kulitnya putih, bersinar, bersih. Karena ada orang kulit putih tapi jelek, kulit putih tapi jelek, putihnya jelek. Putih Cina itu lah, putihnya putih pucat, nggak bagus. Atau putihnya orang barat, bintik-bintik, nggak bagus. Dikasih kulit putih, bersih, bersinar kulitnya. Kemudian wajahnya juga tampan. Kalau tadi sekujur badannya itu jelek, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kulitnya harus rusak semua. Nah setelah sembuh, lalu malaikat bertanya lagi. Malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kau senangi? Si belang menjawab, onta. Atau ada yang mengatakan sapi. La ilaha illallah, angkat suaranya. Suruh berdiri dulu. Yang lembek-lembek berdiri. Siapa yang jaga di sini? Nah, periksa. Ini mana yang jaga ini? Nah, mana orangnya? Jalan-jalan sini. Lihat temannya, suruh berdiri. Nah kata malaikat, kamu pilih mana kalau Allah kasih kamu harta? Katanya onta. Sudah kulitnya sembuh,
penyakitnya sembuh, kulitnya jadi bersih, orangnya jadi ganteng, dikasih harta lagi, kamu mau pilih apa? Onta. Karena orang zaman dulu nih ya, statusnya orang itu kaya atau tidak kaya adalah ternaknya. Ternak sama kebun. Kalau ternaknya banyak, kaya tuh. Kalau kebunnya luas, kaya. Kemudian ia diberi onta yang sedang bunting 10 bulan. Wah, ontanya langsung hamil. Dikasih onta yang hamil, onta betina. Jangan ditanya siapa yang ngambilin. Ya onta. Dulu ada Abuya masih bujangan dulu, umur berapa? Umur 17-an tahun, ceramah begitu. Abuya buka majelis, cerita tentang ini. Ada murid Abuya orangnya oleng-oleng juga. Oleng-oleng, tapi anaknya itu rajin, apanya pemberani. Jadi dia katanya siapa yang ngambilin onta itu katanya. Kok bisa ngambilin onta itu bisa hamil langsung? Siapa yang ngambilin? Jamaah yang dengar tuh ketawa semua. Aneh pertanyaannya. Ya, artinya dia hamil dengan izin Allah. Dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang kau terima. Jadi kulitnya bersih, penyakitnya hilang, kulitnya bersih, orangnya tampan. Kemudian juga diberikan ontanya pun sedang hamil, alias detik-detik mau melahirkan sebentar lagi. Didoakan sama malaikat, semoga Allah memberkahi ini semua. Setelah itu berangkatlah malaikat. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dan bertanya, lihat sana putar, ya nah, lihatin tuh. Apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Si botak menjawab, rambut yang rapi dan hilangnya penyakitku ini yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku. Jadi si botak ini penyakitnya nggak ada rambut sama sekali, gundul pacul. Dan orang-orang merasa jijik kalau ada kenapa ini gundulnya jelek. Si botak ini sama si belang tadi sudah mencari obat kemana-mana, timur ke barat, selatan utara, kemana-mana mencari obat, tapi nggak ada obatnya. Nah ya, ada obatnya. Malaikat datang. Malaikat itu lantas mengusap si botak dan hilanglah penyakitnya, serta tumbuhlah rambut yang rapi. Kata malaikat, sini kepalamu, sini. Maka kepalanya diketok-ketok, bahasa kitanya, dipegang-pegang sama malaikat. Tumbuhan rambut di kepalanya tadi. Mana rambutnya tumbuh, lebat, hitam, bersih. Kan ada orang rambut panjang tapi bau hapak. Ada enggak putri rambut panjang bau hapak? Sudah bau hapak, bukutuan lagi. Kutunya besar-besar. Ada yang lebih parah, bukan kutu lagi, kecoa keluar. Kecoa. Dulu ada di Hadramaut. Di Hadramaut dulu orang sekolah di Rubat Tarim. Dia ini punya jenggot panjang, rambut panjang, jenggot panjang. Kata gurunya, Pang, coba bersihkan tuh rambutmu tuh beringasan. Rambutnya beringasan, kepanjangan. Kemudian jenggotnya tebal. Bersihkan, rapikan.
lalu dia bersihkan rambutnya, dia sisir nih jenggotnya. Ketika dia sisir jenggotnya tadi, apa yang keluar dari jenggotnya? Kalau jengking 2 ekor keluar dari jenggotnya. Hah? Saking tebalnya. Coba nanti kamu kalau ke Mekah sana, orang punya jenggot tuh kayak sarang wanyi, kata orang. Tahu sarang wanyi? Sarang tawon. Sampai segini jenggotnya. Orang-orang Arab sana. Beringasan. Tahu beringasan? Cucuk dia sisir gini, keluar 2 ekor kalau jengking. Nggak terasa dia itu tidur kalau jengking lewat di jenggotnya itu, bersarang di jenggotnya itu, saking joroknya. Tapi kalau orang ganteng, cakep, putih, pakai jenggot tebal, rapi begitu, ganteng sekali. Kayak Habib Ali Jufri itu, yang wajahnya kayak Rasulullah itu. Abuya waktu pertama kali Habib Ali Jufri itu ketemu Habib Ali Jufri, kata Abuya, ganteng nih orang. Menurut Abuya ini wajah mirip Rasulullah, semuanya, hidungnya, bibirnya. Lalu Habib Umar berkata, sudah lama kata Habib Umar, kalau kalian ingin melihat wajah Rasulullah, fanzur wajah Ali Jufri. Idza aradtum antara wajah Rasulillah, fanzuri Habib Ali Jufri. Fanzur wajah Habib Ali Jufri. Kalau kalian ingin melihat wajahnya Rasulullah, mirip-mirip nih ya, mirip dengan wajah Rasulullah, maka pandanglah wajahnya Habib Ali Jufri. Tahu nggak Habib Ali Jufri? Abuya waktu pertama ngelihat di Hadramaut, ganteng sekali ini orang, sangatlah ganteng sekali. Orangnya ganteng, suaranya bicaranya bagus sekali, tata caranya itu mirip sekali dengan Rasulullah wajahnya. Subhanallah. Jenggotnya tebal. Ada juga yang jenggot tadi panjang beringasan. Kalau sekolah di Hadramaut nanti harus pakai jenggot. Reza umpama tuh, Reza apa ini? Reza TPA. Reza apa namanya? Petok. Sekolah ke Hadramaut nanti. Amin gitu. Nanti harus pakai jenggot, jambang. Iya. Tapi harus rapi. Kalau nggak rapi nggak bagus. La ilaha illallah. Nah, jadi setelah kepalanya dipegang-pegang malaikat, tumbuhan rambutnya tumbuh hitam, lebat, harum. Lalu apalagi selanjutnya? Malaikat itu bertanya lagi. Harta apakah yang paling kau senangi? Harta apakah yang paling kau senangi? Si botak menjawab, sapi. Kemudian ia diberi sapi yang sedang bunting, alias sapinya sedang dan malaikat tadi berkata, semoga Allah memberi berkah atas rahmat yang kau terima, alias mudah-mudahan sapimu ini semakin banyak, melahirkan banyak, ya. Didoakan sama malaikat. Kalau malaikat doakan pasti kabul. Kemudian malaikat itu datang kepada si buta dan bertanya, apakah sesuatu yang paling kau inginkan? Si buta menjawab, Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang. Malaikat itu lantas mengusap si buta, dan Allah mengembalikan penglihatan kepada si buta. Buta. Ada Abuya lihat baru berapa hari, tadi malam juga Abu lihat di media sosial, anak ini ngaji, matanya buta. Bukan hanya begini, tapi matanya ini
ini apa? Dada. Betul-betul nggak ada matanya. Ini tempel ini, kulitnya satu. Nah, gini, kulitnya jadi satu nih. Kalau Abuya sering lihat orang buta itu, ada teman Abuya orang buta itu. Di Hadramaut juga ada orang buta, hafal Quran. Abuya yang sering tuntun dia. Kalau mau salaman dengan Habib Umar, Abuya tuntun dia untuk salaman sama Habib Umar. Buta, tapi dia punya mata ada. Kelopak matanya ada, ininya ada. Ini yang Abuya lihat tadi malam di media sosial, diundang berapa kali itu di acara mana, di acara TV itu, TV nasional. Itu sudah buta, nggak ada matanya, kulitnya ini nempel ini. Nah. Jadi nggak ada mata sama sekali. Matanya nggak ada, biji matanya nggak ada, nempel ini, bulu matanya nggak ada, nempel. Nah ini nempel. Tapi hafal Quran, baca Quran bagus, la ilaha illallah. Diundang di mana tuh dia? Kemudian artis apa namanya itu yang artis apa namanya? Siapa namanya? Ponori apa? Siapa? Po Alfa. Dia melihat itu nangis dia. Nangis. Masya Allah. Allah beri karunia walaupun dia buta tapi bisa ngaji. Lah kamu bisa Allah kasih mata tapi nggak mau mengaji. Allah kasih mulut nggak mau zikir. Mulutnya diam aja. Sekali buka ngomong bukan zikir tapi bicara, ngobrol, ngerumpi, gibah, gosip, memfitnah aja. Nah ini terbalik. Empok Alpa nggak sedih dia, menangis dia. Bukan menangis apa tapi menangis subhanallah, ini orang luar biasa. Diberikan kekurangan tapi dibalik kekurangan ada kelebihan. Subhanallah. Teman aku ya di Hadramaut tuh. Hafal Quran dia. Ngaji dia ini. Dia ngaji sama Habib Umar, dia baca Quran. Tapi orangnya pengantuk dikit-dikit ngantuk dia. Kalau siapa namanya, lupa Abu ya dulu namanya siapa. Orang Arab. Kata Abu ya dia mau pergi ke WC, ke hammam. Ilain, kata hammam. Tastati? Kata Abu ya mau kemana? Ke WC katanya. Ke WC. Kata Abu ya bisa nggak ke WC? Astati katanya. Saya bisa katanya. Bisa, nggak usah temanin. Kali katanya. Biarkan saja. Jangan usah ditemanin katanya. Sendiri dia. Nanti kalau dia mau ke musola, jalan dia keluar dari pintu bahahar ini, apa namanya, dinding. Ngelihat Abu ya temanin, Abu ya pegang tangannya dia. Kata Abu ya, Fen, turut antajlis. Kamu mau duduk di mana? Kata Abu ya. Duduk di mana di musola? Katanya, biasa katanya, sebelah kiri, sebelah sini katanya. Akhirnya Abu ya taruh di sebelah kiri. Aina shaf, di mana shaf? Kata Abu ya. Shaf awal katanya. Dia dikasih shaf pertama. Abu ya taruh di shaf pertama. Buta. Ada juga orang buta tuh di kampung timur. Ya orangnya buta, istrinya ngelihat. Habis itu dia sering baca Quran. Dia minta-minta aja kerja, karena bisa kerja orang buta. Dia minta-minta di pom bensin kebun sayur tuh. Pom bensin kebun sayur. Rumahnya di kampung timur. Istrinya ngelihat. Tapi karena nggak ada kerjaan ya sudah. Suatu ketika dia lagi di pom bensin situ, kemudian dia mau sholat maghrib di Masjid Al-Amin. Abu yang mau ceramah waktu itu, ngelihat Abu ya dia jalan begitu pakai tongkat ini ke Masjid Al-Amin. Bayangkan tuh, sendiri aja nggak ada yang irit. Abu ya pegang, mau kemana? Kata Abu ya, ke masjid. Tak tuntunnya, dosa kiai, dosa katanya. Jalan sendiri aja katanya. Bisa. Jalan sendiri, bisa. Sudah kata Abu ya, saya duluan jalan ya. Ya, bisa kan ya? Bisa katanya. Dosa ditemani dosa katanya. Jalan dia. Pakai tongkatnya gini. Tok.
mobil lewat apa, biar aja dia. Sampai dia ke masjid, masuk dia berwudu bisa, semuanya bisa. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau orang buta itu dia diberikan kehebatan di telinga itu. Di telinga. Ada orang punya telinga tapi nggak dengar-dengar, dinasihatin berkali-kali nggak paham-paham. La ilaha illallah. Mungkin ada 2 minggu yang lalu atau 3 minggu waktu Abuya gundul rambut, kata Abuya mau cukur, mau gundul di Kampung Timur langganan Abuya. Sekalinya Abu lihat pas Abuya mau masuk, ternyata Abuya lihat ada orang buta di situ, mau cukur dia. Diantar sama tukang Gojek. Sama Gojek. Nah, duduk dia duluan, Abuya duduk begitu juga. Habis itu dia bilang, "Pak, minta maaf Pak ya," sambil buta ini. "Saya minta maaf Pak duluan Pak ya." "Oh, silakan Pak, silakan. Silakan Pak." Nah, cukur dia sebentar, habis itu selesai cukur, orangnya baik kata-katanya. "Bapak, saya minta maaf Bapak," katanya. Padahal Abuya nggak bicara. Abuya datang tuh diam-diam saja. Nggak ada ngomong, nggak ada apa, duduk Abuya di samping itu. Abuya kira dia nggak ngelihat nggak merasa Abuya datang, tapi dia tahu. "Pak, minta maaf Pak ya," katanya. "Saya duluan tadi, maaf menunggu lama." Kata Abuya bisa tahu dia. Kata dia, "Nggak apa-apa, biasa saja. Silakan, Bapak kan duluan datang." Lalu dia cerita, "Bapak tinggal di mana?" Abuya cerita tinggal di Amburawang. Abuya nggak bilang punya pesantren. Abuya balik, "Bapak tinggal di mana?" Kata Abuya, "Tinggal di Batu Ampar atau di mana dia itu." "Kerjaan Bapak apa?" Katanya jualan apa gitu loh. Jualan apa dia? "Istri Bapak ada?" "Ada," katanya. Kalau nggak salah dia cerita istrinya juga buta. Dia buta, istrinya juga buta. Buta ketemu buta. Dia jualan ini, jualan itu. Bisa tuh laki suami istri. "Bapak punya anak Pak?" "Punya," katanya. Punya anak 2 atau 3, 2 kalau nggak salah. "Sekolah di mana?" "Anak saya sekolah di Ashifa," katanya. "Entar lagi tahun ini lulus," katanya. Buta bapaknya. Jualan apa begitu ya? Bisa jadi anak. Kamu dikasih mata bisa ngelihat, malah ditutup matanya mau tidur. Tidak bersyukur. Waktu belajar malah tidur. Orang tidur malah mainan. Subhanallah itu orang tadi. Kalau kamu pergi ke Gunung Bahagia di mana? Ring Road. Ada anak muda buta dia. Nah, jual kerupuk sambil bawa ini kayak itu kereta apa namanya ini? Gerobak. Nah, sambil rem. Pakai yang ini, tet yang itu orang jual itu trompet lele itu nah. Tet gitu. Sambil dia jualan, nongkrong dia di depan SD situ. Nanti kalau sudah keluaran anak-anak dia jual, anak-anak beli. Tahu aja duit dia. 2.000, 5.000, paham dia. Tet jalan dia. Sholat dia, sholat. Puasa dia, puasa. Kalau kamu diberikan mata, telinga, semuanya sempurna, tapi kamu tidak gunakan itu dengan kebaikan. Dikasihkan mata, malah tidur. Dikasihkan telinga, malah budak. Dengar nasihat, gak paham-paham. Sekali, 2 kali, sampai beliuran gurunya ngasih tahu, gak paham-paham juga. Itu yang kata lagu Bimbo, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut mengunjing tiap hari, punya kaki melangkah tempat maksiat. Nah, itu lagu Bimbo zaman bahari. Begitukah lagunya apa tidak? Wallahu a'lam. Semoga kita terhindar dari sifat sedemikian. Tahu Bimbo enggak? Belum lahir. Ini bermata, bertelinga. La ilaha illallah.
Lalu si buta tadi dipegang sama malaikat matanya, ngelihat dia. Matanya indah, hitamnya hitam, putihnya putih, indah. Bulu matanya lentik begitu. Melihat matanya itu bagus. Kan ada orang punya mata itu bagus. Kata orang Banjar, kata orang Jawa, belok, tahu belok. Bagus matanya. Siapa yang punya mata bagus? Santri putra. Biasa-biasa saja. Yang putri siapa? Siapa Opi? Sofian. Dia kalau udah sakit mata bagus mata. Apalagi mata. Itu siapa namanya itu? Itu yang pakai celak mata itu. Nah, mata itu bagus itu. Umma itu masih muda, matanya bagus Umma itu. Waktu masih muda. Ya. Pegang sama malaikat, sembuh matanya, ngelihat. Matanya belok, bulu alisnya tebal. Kayak Buya kan tebal bulu alisnya. Ada yang tebal, panjang, lentik begitu. Siapa yang putra lentik bulunya? Bulu matanya. Alisnya tebal. Siapa yang putri tebal? Mana tebalnya sama Buya? Tebal-tebalan sama Buya. Melihat tadi si buta tadi. Lanjut. La ilaha illallah. Malaikat itu bertanya lagi. Harta apakah yang paling kau senangi? Si buta menjawab, kambing. Kemudian ia diberi kambing yang sedang bunting. 3 sudah. Si penyakit campak dikasih sapi, si gundul pacul dikasih si penyakit campak dikasih onta, si gundul pacul dikasih sapi, si buta dikasih. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, banyak semuanya. Si buta tadi punya kambing banyak, si gundul tadi punya sapi banyak, si siapa tadi itu? Si campak kena sapi punya onta banyak semuanya. Nah sudah banyak, Allah perintahkan untuk ngambil zakat. Kemudian malaikat tadi datang kepada si belang dengan menyerupai orang yang berpenyakit belang, seperti keadaan si belang waktu itu. Jadi dalam hadis ini kelewatan ya. Lama kelamaan onta sapi dan kambing berkembang biak, dan akhirnya onta itu memenuhi satu lapangan. Begitu pula sapi dan kambing itu memenuhi satu lapangan pula. Kalau di sini sebutnya wadi itu bukan lapangan tapi lembah. Tidaklah gunung dan lembah kecuali penuh dengan sapi, onta dan kambing tadi. 3 orang aja mulai gitu. Ini kalau ibarat kata satu tanah pesantren nih yang 5 hektar ini penuh dengan onta, ada di sana penuh dengan kambing, penuh dengan sapi yang sebelah sana. Punyanya mereka bertiga saja. Sudah bertahun-tahun banyak. Kemudian
dia. Malaikat tadi datang kepada si belang Mereka tadi datang dengan menyerupai yang berpenyakit belang, dengan menyerupai seperti keadaan si belang waktu itu. seperti pada sebenarnya. Allah suruh malaikat, siap Allah, turun ke muka bumi, mintai zakat-zakat mereka. Tes apakah mereka jadi pelit atau tidak. Datanglah si malaikat ini dengan menyerupai orang yang kena penyakit belang. Sudah penyakit belang, miskin lagi. Dan berkata, aku adalah seorang miskin. Aku adalah seorang miskin. Ikutin semuanya. Aku telah kehabisan bekal Telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan, tengah-tengah perjalanan. dan sampai hari ini Dan sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan tidak ada yang mau memberi pertolongan kepadaku kepadaku kecuali Allah. kecuali Allah. Kemudian Kemudian mudah-mudahan engkau mau engkau mau memberi pertolongan. memberi pertolongan. Kata malaikat yang menyerupai penyakit orang yang kena campak, ya fulan, saya ini miskin, katanya, musafir kehabisan ongkos, nggak ada yang bantuin saya kecuali Allah. Nah kebetulan engkau diamanahkan oleh Allah jadi orang kaya, berikan saya sedikit. Si belang, penyakit belang ini, apa ini orang sudah jelek, kulitnya jelek, miskin, bau, hidup lagi. Aku benar-benar minta pertolongan kepadamu Minta pertolongan kepada dengan menyebut zat yang telah menyebut zat yang telah memberi engkau paras tampan memberi engkau para dan kulit yang halus kulit yang halus serta kekayaan, serta kekayaan. yaitu aku meminta seekor onta Ekor onta untuk bekal di dalam melanjutkan untuk bekal di dalam lanjut perjalananku. perjalanan. Si belang berkata, Sebelum berkata hak-hak yang harus aku berikan apa masih banyak. lebih banyak, Aku tidak bisa membekali apa-apa. aku tidak bisa membekali apa-apa. Malaikat itu berkata, Malaikat itu berkata, kalau tidak salah, tidak salah, aku pernah kenal kau benar kenal denganmu. denganku. Bukankah kau dulu Bukankah kau dulu orang yang mempunyai penyakit belang orang yang mempunyai penyakit belang dan orang-orang lain merasa jijik kepadamu? dan orang-orang lain merasa jijik kepada Dan bukankah kamu dulu orang yang miskin? bukannya Kemudian Allah memberi rahmat kepadamu. kemudian Allah memberi rahmat kepadamu. Si belang berkata, Bilang, sesungguhnya aku mempunyai harta kekayaan ini sesungguhnya aku mempunyai harta kekayaan ini adalah dari nenek moyangku. adalah dari nenek moyang. Malaikat itu berkata, Malaikat itu berkata, jika kau berdosa, jika kau berdosa, semoga Allah menjadikan kamu semoga Allah menjadi seperti keadaanmu sedia kala. seperti keadaanmu sedia kala. Kata malaikat, berikan saya bekal, kasih onta lah. 1 ekor aja, nggak banyak-banyak. Kata si belang, enak aja minta-minta. Saya ini masih banyak yang saya ongkosin. Kamu datang minta-minta saja. Siapa kamu? Pergi sana. Malaikatnya diusir. Ini nggak tahu dia malaikat si belang ini. Kata malaikat, ya fulan, apakah engkau lupa dulu kau adalah orang yang kena penyakit belang juga seperti diriku, kata malaikat. Engkau orang miskin, engkau ditolak di mana-mana, engkau dihina sama orang. Hah? Dihina. Lalu datang seseorang membersihkanmu, lalu memberikan engkau onta. Ingat atau lupa? Oh, si belang berkata, mana ada? Mana ada? Seperti kamu kan begitu biasanya kalau lagi bohong. Ya, kalau bohong mana ada? Ah, kalau ada yang bilang mana ada, pembohong itu. Mana ada? Kata si belang ini, orang aku ini keturunan orang kaya, keluargaku ini bapak moyangku, nenek moyangku ini semuanya orang kaya, kulitnya bagus seperti diriku, rapi, indah. Bohong-bohong aja, nuduh orang bohong padahal dia pembohong. Kata malaikat, kalau begitu ya sudahlah. Semoga Allah mengembalikan dirimu seperti semula. Malaikat pun pergi. Lambat laun kulitnya si orang ini pun mulai tumbuh lagi penyakit campak. Sekujur tubuhnya.
Ontanya satu demi satu mati. Menyesal sudah, nggak bisa lagi kembali. Penyesalan datang belakangan. Ada nggak penyesalan datang duluan? Orang nyesal biasanya di depan atau di belakang? Di belakang. Ada nggak orang nyesal di depan? Ada. Gimana caranya? Orang jalan bawa sapi, dia di depan. Diseruduk sama sapinya. Tuh katanya, nyesal aku di depan katanya. Nyesal di depan. La ilaha illallah. Kemudian malaikat itu datang kepada si botak dengan menyerupai orang yang berpenyakit botak, seperti keadaan si botak waktu itu. Sudah botak, miskin, jelek, pokoknya lengkap lah. Malaikat nyerupain. Kenapa malaikat seperti itu? Untuk mengingatkan masa lalunya si botak ini. Ingat gak masa lalunya seperti itu dulu? Dan berkata seperti apa yang dikatakan kepada si belang. Malaikat ini datang, wahai fulan. Ini apa cerita dari tulisannya. Hai fulan, kata si malaikat tadi, saya orang miskin, kehabisan bekal di perjalanan, berikan saya bekal. Kata si orang ini, enak aja datang-datang minta-minta. Siapa kamu? Saya tidak akan beri, karena saya banyak lagi keperluan, tanggungan saya masih banyak. Kata siapa nih? Si botak tadi, lupa diri dia. Lupa kacang daripada kulitnya. Pergi sana. Lalu malaikat pun pergi, sambil malaikat mendoakan, semoga Allah mengembalikan sedia kala, mengembalikan dirimu seperti sedia kala. Kulitnya pun mulai rontok, rambutnya mulai rontok, jadi gundul lagi. Kemudian apa lagi? Sapinya mulai satu-satu mati. Mana tadi sampai mana? Dan berkata seperti apa yang dikatakan kepada si belang. Si botak juga menjawab seperti jawaban si belang. Kemudian malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, semoga Allah menjadikan kamu seperti keadaanmu semula. Sedia kala kembali habis. Kemudian malaikat tadi terus ke tempat si buta dengan menyerupai orang yang buta, seperti keadaan si buta waktu itu. Malaikat pura-pura jadi buta, miskin dan seterusnya. Dan dia berkata, ikutin, aku adalah orang miskin. Aku telah kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan ini, dan sampai hari ini tidak ada yang mau memberi pertolongan kepadaku kecuali Allah. Kemudian mudah-mudahan kamu mau memberi pertolongan. Aku benar-benar minta pertolongan kepadamu dengan menyebut yang telah mengembalikan penglihatanmu, yaitu aku minta 1 ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalananku. Si buta berkata, aku dulu adalah orang buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang kau inginkan dan tinggalkanlah yang tidak kau senangi. Demi Allah, sekarang aku tidak akan memberatkan sesuatu kepadamu yang kau ambil karena Allah Ta'ala. Malaikat itu berkata,
peliharalah harta kekayaanmu. Sebenarnya kamu hanyalah diuji Sebenarnya kamu hanyalah diuji. dan Allah benar-benar ridha terhadapmu Dan Allah benar-benar ridha kepadamu. dan Allah telah memurkai kedua kawanmu. Dan Allah benar memurkai. Malaikat datang kepada yang ketiga menyerupai orang buta, "Oh, fulan, saya miskin." Si buta ini ngeliat, "Ih, orang buta. Kayak aku waktu dulu, sudah buta, miskin, dihina orang lagi." Si malaikat ini berikan saya kambing, nah, aku nih orang miskin, musafir. Oh, kata si buta, aku dulu juga seperti itu, seperti dirimu. Lalu aku sembuh, dikasih kambing. Aku ingat seperti keadaanku waktu dulu. Kata si buta ini, ambil saja berapa kau mau. Silakan ambil, mau 10, 20, 30, 100 ekor, sebisamu ambil sudah. Yang kau tidak bisa ambil tinggalkan, yang kau mau ambil ambil. Lalu malaikat berkata, tidak. Aku datang ini bukan minta kambing sebenarnya, cuman ngetes saja, ngetes. Mampu enggak, sabar enggak menghadapi kemiskinan dan kekayaan. Maka kata malaikat, peliharalah kambing-kambingmu dan beruntunglah kamu telah lulus ujian. Jangan seperti temanmu itu yang berdua tadi. Yang tadi si botak sama si belah, gagal dalam menjadi orang. Ketika diuji baik kesusahan atau kesenangan, dua-duanya gagal. Nah, jadi hati-hati, ada cobaan ya. Cukup dulu. Ini kalau dibikin apa namanya itu sandiwara ramai itu. Agus umpama jadi si botak umpama, ya. Siapa lagi? Jokowi jadi malaikatnya gitu. Apa yang kena penyakit belang begitu. Ya. Ikram jadi kambingnya. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.